Baik, selanjutnya di try again, kita subtract skornya, ini 4, subtract 2, sekali nyoba dia kurang. Kalau jawaban salah, maka skor modnya itu 0, sigma 0, karena nggak bertambah. Tapi kalau benar itu nilainya nilai remit sama dengan variabel skor dan start. Oke, itu ya. Kemudian di soal uraian sudah tambah, coba kita cek. Jadi polanya hampir sama, hanya berbeda di variabel. Ingat, ada variabel penambah, ada variabel yang ditambah. Yang ditambah itu nilai, yang menambah adalah skor. Saya harap tidak bingung ya. Silahkan istilahnya boleh dipakai apa saja. Yang penting ada dua variabel. Variabel penambah, ada variabel yang ditambah. Kalau ditambah itu nanti akumulasi dan itulah nilai. Itu ya, jadi nilai. Oke, kita akan menguji. Nah, ini kan belum tahu nambah dan tidaknya ya, belum dikasih atribut. Kita kasih atribut insert tombol copy saja ya, copy dari sini, kita ganti variabelnya. Skor remit 4. Oke, ini di sini skor ya, skornya ada di sini di displayer benar, tengah aja. Oke, ini sudah semua. Kita cek slide-nya. Jadi polanya hampir sama ya, antara remit 1, remit 2, remit 3. Kita gunakan dua variabel, kemudian kita tambahkan attempt di form view-nya, attempt itu kesempatan, kemudian dikasih modal di base layer-nya dengan
set variabel tadi yang menambahkan atau skor kalau bahasa saya ya. Ingat, jangan bingung, skor itu yang menambahkan, kalau nilai itu akumulasi. Jadi pada prinsipnya kita bermain dua variabel. Nah, yang ditambahkan itu akan diakumulasi dari soal satu ke soal berikutnya. Oke. Skor skor mod 4 20. Oke, benar skor mod. Kemudian jawaban salah 0 regen. Nah, ini salah, bukan S nilai regen tapi skor net, karena yang ditambahkan modalnya itu skor net ya, supaya mirip lah ya. Masalah skor penambahan itu bisa bervariasi, silakan sesuai apa yang dikembangkan teman-teman sekalian. Yang terpenting bagi kita adalah alurnya benar ya, alurnya sesuai flowchart yang kita inginkan. Kita tunggu. Oke, benar ya, 20 ikatan. Jangan salah, maka dia ngurangi alumno 16, tapi yang ketiga benar, poinnya 16 sesuai ini ya. Tapi kalau dua soal ya 16 kan. Oke, itu kemudian kita kopikan, paste soal nomor 2. N ya, N bukan set. Beda ya antara add dan set. Add itu ditambah. Nanti kalau pengaruhnya ke mana? Kalau banyak, kalau soalnya banyak ya nilainya sesuai skor. Oke, itu nomor 2, 3. Jadi mudah-mudahan saya banyak di beberapa variasi soal
tapi langkahnya hampir mirip. Ini sebagai latihan sebenarnya, bagaimana menggunakan dua variabel tadi dalam membuat variasi soal. Semoga semakin banyak berlatih, sekali lagi makin memotivasi teman-teman untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Saya hanya mengajak teman-teman sekalian belajar. Ini asli saya buat dari nol, karena memang bukan sekedar tutorial, tapi saya mempraktekkan. Kalau jadi berarti apa yang saya lakukan itulah yang saya pahami. Itu ya. Ini soal sudah. Sekarang masuk ke sini, ke scene-nya kita tampilkan. Masih ingat tampilkan slide, you draw, cari yang 4, insert. Oke, ini kita ganti ke 4. Oke, selesai untuk remade UH4. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi silahkan coba satu persatu, klik video ini, praktekkan, pause, praktekkan, insya Allah bisa. Jadi saya pun membuat video tutorial ini sambil praktek. Kita cek dulu di result. Ini masih remade 2, kita ganti jadi S nilai remade 4. Oke, kemudian ini ganti 4, juga ganti jadi insert S nilai. Oke, sekarang kasih nilai hati-hati ya untuk menentukan ini. Nilai remit 4. Oke, 80. Nah, ini sudah semua. Kita coba. Jadi sekali lagi hati-hati penggunaan dua variabel ini, terutama tadi saat layer benar, layer salah, atau try again, itu kan beda-beda fungsinya. Kemudian yang kedua, di result tolong perhatikan variabel mana nilai, mana salah. Itu saja supaya nanti tidak keliru pengambilan keputusannya. Itu ya. Silahkan dicoba sekali lagi. Untuk tampilan, karena saya masih sederhana, karena lebih mengutamakan ke navigasi dan komponen dulu. Ketika navigasi dan komponennya sudah benar, maka nanti kita tinggal perbaiki sedikit-sedikit tampilannya. Menambahkan title, ornamen, frame, ataupun ganti background. Yang terpenting esensinya tidak diganti. Itu ya dalam merancang. Jadi patokannya sesuai nggak komponen dengan alur, sesuai flowchart. Kalau sesuai, ya tinggal perbaiki tampilan-tampilan. Kemudian tadi komponen-komponen multimedia yang digunakan, kita harus menyesuaikan dengan form view-nya. Oh, soal ini seperti ini, soal ini seperti ini.
Jadi teman-teman tidak terjebak dengan tampilan, tapi alur yang benar. Saya kira itu. Kemudian catatan berikutnya, ketika membuat bank soal itu ternyata bisa di-copy, tapi supaya tidak letterlock harus dengan di-rename, kemudian ganti slide-nya. Buat masternya dulu, buat masternya satu saja, kemudian kita baru copy paste kayak yang tadi saya lakukan. Soalnya apa? Ketika buat dari awal itu makan waktunya banyak, tapi ketika tadi copy paste kita butuh sedikit treatment saja. Toh dengan syarat bentuk soalnya sama, kan UH1 dan remedial UH1 itu kan sama, jadi tidak saya bedakan, hanya copy paste dari manajer bank soal itu ternyata bisa dilakukan, lebih memudahkan dan lebih singkat. Semoga ini membantu dan menjadi wawasan bagi yang baru pertama kali. Bagi yang sudah, ya kita sama-sama belajar, tidak bermaksud menggurui. Itu saja pertemuan di sesi terakhir ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.